sempat pernah bawain NBA juga. Oke. Ya pokoknya all sport sempat nyobain. Tapi Oke. sekarang yang paling bold itu kayak lebih ke bola. Paling Liga sering. Inggris, Liga Italia, Liga Indonesia Oke. gitu. Nah jadi dari semester 5 namanya mungkin anak kuliah kali ya Pak ya. Jadi di situ di agama sebelumnya itu aku mulai kayak mulai dewasa. Terus kayak mulai kesulitan juga dalam kuliah yang biasanya tuh nilainya oke lah. Tapi di semester 5 itu aku ngerasa challenging banget nih kuliah di prodi ini gitu. Aku mulai kayak minta bantuan siapa ya? Kayaknya orang tuh nggak bisa gitu. Aku mulai rajin ibadah di agamaku sebelumnya. Tapi semakin aku rajin ibadah di agamaku sebelumnya, terus kayak baca kitab di agama sebelumnya, kok aku ngerasa ada ayat-ayat tuh yang nggak mensejahterakan jiwaku, malah kayak menjustifikasi gitu. Nah dari situ tuh aku mulai kayak mempertanyakan, ini aku udah di situ aku udah susah deh pokoknya di semester 5 itu untuk hidup di akademis sama di keluarga gitu ya. Terus nggak ada kepastian juga aku masuk surga, terus buat apa aku ibadah bangun pagi gitu jam 2-3 pagi gitu. Aku mempertanyakan hal itu tuh hampir seluruh semester kayak gitu, sampai aku Tapi keep dipertemukan sendiri tuh? keep Nyimpan sendiri. sendiri? Oh, oke. Sampai akhirnya aku setiap ke perpus aku baca-baca tentang kitab-kitab agama lain sama pengetahuan buku-buku agama lain gitu. Terus dipertemukan juga tuh sama beberapa temanku yang kebetulan prodinya itu ilmu perbandingan agama. Oke. Iya, dan itu kayak apa ya? Ketemu pun kayak kenalan aja. Kamu kenapa baca ini di sini gitu-gitu kan? Ya udah kayak aku nanya-nanya. Kalau menurut kamu kenapa? Menurut kamu kenapa? Kayak ada omongan-omongan yang kayaknya aku harus baca Bible juga deh at the end gitu. Baca Bible nggak ngerti sama sekali Pak. Kayak ceritanya tuh kayak baca sejarah aja, nggak ngerti. Terus semester berapa ya? Mau ke semester akhir tuh aku mulai ngumpulin buku-buku itu sendiri, sampai akhirnya aku ketemu yang mana sekarang jadi jodohku, jadi suamiku gitu. Dia ngebantu aku banget waktu lagi skripsi, lagi nyari tentang Kristen lebih dalam lagi. Terus dia bantu aku ketemu sama Pak Pendeta gitu, buat kayak belajar lebih dalam, terus belajar Islamologi, Kristologi gitu-gitu. Buat kayak fix nih, kayak aku ngerti nih sekarang apa yang aku cari gitu. Terus Apa yang membuat Kartika bilang gini, wah ini dia nih yang gue cari, ini jawabannya di sini. kepastian itu Pak. Kepastian Iya, tentang kekekalan itu bersama-sama dengan kayak Tuhan. sama Tuhan. At the end Wow. kita tuh sama Tuhan gitu. Yes, yes. Bukan kita di laundry dulu, atau bukan kita dilempar dulu ke neraka karena dosa-dosa kita Iya, gitu. iya. Karena kayak dulu tuh aku mikir nggak fair aja Pak. Kayak kita udah susah payah di dunia, kayak memberi terus kan, kayak kita udah misal puasa, misal kita udah sedekah lah gitu, tapi kok kita udah jadi orang baik, tapi kok kita dengan dosa yang sekecil itu kita masih belum bisa mencapai surga gitu. Sedangkan itu kan yang semua orang mau gitu. Saking itu semester 5 aku saking susah payahnya gitu loh Pak. Sampai mikirnya segitu sampai ya? mikirnya segitu ya, ini buat apa sih ya aku belajar ini? Anak semester 5 biasanya mikirin lagi fun-funnya, mikirin keselamatan. Hebat, Iya, aku luar sampai biasa ya. ini ngapain aku ngitung ini semua buat apa ya kan? Aku juga bersyukur sih sama keluarga aku ya. Pasti mereka juga waktu aku muda tuh selalu di-provide semuanya. Ya tapi karena waktu semester 5-6 itu aku ketahuan, kok kamu punya buku-buku gini gitu. Ya di situ tuh aku ngerasa orang tua aku tuh selalu sayang sama aku karena aku anak terakhir kan. Semua selalu dikasih, selalu dicukupi. Ya jadi aku jujur aja. Aku bilang iya kayaknya aku tuh tertarik deh untuk pelajari ini lebih dalam. Nggak boleh. Kenapa gitu? Iya. Ternyata kok marah ya gitu. Aku juga kaget, yang mana orang tua aku tuh nggak pernah marah besar ke aku itu. Di situ mereka marah banget. Terus ya udah aku disuruh keluar lah, pilih mereka atau pilih Yesus. Ya. Pada saat itu pun aku belum dibaptis dan masih belajar masih umur jagung lah kayak taunya gitu. Masih kuliah tuh ya posisinya. Masih kuliah. Iya. Dan ya udah aku kayaknya nggak bisa deh, aku harus pilih Yesus gitu. Tanpa alasan yang aku juga waktu itu nggak ngerti sih Pak. Nggak punya uang sendiri, masih kuliah juga, nggak punya apapun, nggak punya kendaraan, biasanya selalu dianterin kan. Ya udah tiba-tiba keluar dari rumah dengan buku seadanya, baju seadanya buat kuliah, terus nyari kosan dengan alasan mau lebih kenal sama Yesus yang aku juga belum dibaptis gitu loh Pak. Kayak aneh banget juga kalau Tapi dipikirin. sedih gak sih waktu itu? Iya sedih banget Pak, kayak tiba-tiba sendirian. Terus kayak
teman-temanku yang deket juga kan kebanyakan tuh mayoritas dari agamaku yang sebelumnya, dan itu teman-teman udah dari kecil banget lah, dari kayak SMA gitu, sering main bareng, semuanya juga jadi Distant, pergi. Iya, menjauh jadi ya. bener-bener aku sendirian doang tuh Pak. Sampai akhirnya ya udah ketemu sama si suamiku yang sekarang ini. Dulu pun gak pacaran Pak, cuman kayak seneng sharing aja, terus aku nanya-nanya, kebetulan dia juga waktu itu dari agama Katolik, waktu itu masih Katolik juga gitu, sekarang Kristen. Nah ya udah aku nanya-nanya, terus dia bilang, aku ada kenalan ini, kalau kamu mau ini tanya aja ke dia. Dia pun nggak yang benar-benar nganterin gimana atau ngejurumusin gimana gitu loh Pak. Dia lebih ke buka jalan aja. Kalau aku nanya, aku minta tolong, ada nggak, aku minta tolong mau tahu dari Pak Pendeta ini, mau belajar langsung, kamu punya kenalan gak Kak, gitu-gitu. Kamu haus banget ya, haus pengen tahu ya berarti ya. Iya, karena apa ya, aku nggak tahu Pak, aku kayak desperate itu waktu semester 5. Karena kan aku juga dari broken home. Nah aku tuh punya trust issue, kayaknya aku nggak bakal bisa berumah tangga deh. Soalnya aku takut juga, kasihan Takut anaknya gagal. nih kalau aku broken home juga gitu. Iya. Nah makanya aku nggak mau mengulang kehidupan sebelumnya itu, apa yang aku hidupi dari kecil ke kehidupanku selanjutnya. Nah aku mikirnya, loh aku susah-susah sekarang, tapi sampai surga pun aku nggak capai gitu loh. Terus ini yang benar yang mana sih gitu. Jadi aku nyari banget. Nah pertumbuhan imannya itu kayak ya namanya baru, setelahnya kan aku juga akhirnya mau dibaptis gitu Pak. Akhirnya tolong dibaptis, dimateraikan gitu. Di situ yang aku kira, wah oke, aku udah terima Yesus, oke aku udah menang nih, wah enak nih hidupku Enak gitu nih, kan. iya. Itu Ya banyak namanya orang kan salah nggak di situ tahu ya. gitu Iya. kan, karena Iya. ketidaktahuan itu. Tapi benar-benar ya di situ sendirian kan Pak. Kayak aku ngekos yang biasanya di rumah kita kayak apa gitu, semuanya tersedia. Tiba-tiba aku ngekos di kosan yang cuma 2x3 dengan kamar mandi di dalam, terus sendirian, anak perempuan pula yang nggak pernah bertahan hidup sendiri. Ya akhirnya bertahan hidup sendiri, tapi aku ngerasain banget di situ, walaupun aku ngerasa nggak punya teman, terus aku juga serba susah gitu ya, dengan seadanya Tuhan tuh kayak urusin banget loh Pak. Kayak urusin aku benar-benar kayak ngegantiin papahku. Kayak di provide banget. Semuanya benar-benar ada. Makanya kayak aku bilang kenapa presenter ini kerjaan yang dari Tuhan, karena dengan aku masuk presenter setelah ikut pageant Miss Putri itu kan aku dapat penghasilan dari si presenter ini. Gitu, sambil kuliah sambil kerja jadinya. Nah jadi yang paling menariknya lagi ketika jadi presenter adalah si produser sama direktur ini tahu aku nih agak pelok lidahnya. Jadi kalau R sama L itu nggak bisa digabung. Jadi kayak Kapolres gitu. Jadi kayak ada salah satu gitu. Kapolres. Iya, kayak teror. Jadi agak kayak ada, L sama R nggak bisa dijadiin satu. Di dalam satu kata tuh pasti pelok gitu ya. Iya, agak pelok gitu. Oh gitu. Terus Kapolres. iya, suara aku kan juga tipis kan Pak, bukan yang kayak presenter yang harus deep suaranya. Oh gitu. Kalau presenter tuh memang dipilih yang lebih deep gitu Iya, ya. yang lebih deep. Wih, Sedangkan seribu suara bisa tuh aku ya. tipis banget kan. Waktu itu aku dibilang, aduh kamu nih sebenarnya nggak memenuhi spek sebagai presenter. gitu. Kamu pengetahuan nggak ada. Terus look juga maksudnya ya perempuan pada kuliahan pada umumnya aja gitu. Terus ya kamu juga suaranya nggak memenuhi standar. Tapi saya percaya kamu bisa. Wow. Ya sampai sekarang Pak. Itu berkat Terima Yesusnya 2016. 2016, 10 Jadi tahun lalu ya. Iya, lulus kuliah langsung. Oke. Wow, terus sekarang ini udah berkeluarga, Udah. ada anak, Udah. ada anak. Nah, punya tantangan baru lagi pastinya ya, tantangan Yes. di keluarga sampai jadi mother gitu ya. Iya. Kehidupannya sekarang ini apakah sudah pulih nih sama orang tua? Sejak saat itu? Sama orang tua akhirnya, kalau sama ibu akhirnya kayak ya udah gitu, ya biasa aja gitu Pak. Iya. Tapi nggak terlalu sedekat dulu. Jadi kayak kenalan aja, tapi nggak bisa sedekat dulu lagi, karena kan kalau di agama sebelumnya itu ada batasan antara agama yang dia punya sama yang luar gitu. Iya. Kalau sekarang ini, kalau kita bicara di dunia presenter, Kartika itu aimingnya apa nih? Kan semua orang tuh pasti punya goal ya. Gue pengen nih nanti satu hari gue bisa kerjain jadi presenternya ini atau itu apa? Kamu tuh apa udah dalam kondisi yang kayaknya gue udah dapet nih semuanya? Atau kamu punya goal lagi nih setelah ini?
Karena aku lihat di IG kamu dapat presenter terbaik loh. Iya, Ya. Pak. Aneh kan, Pak? Itu keren banget Itu loh. aneh kan? Itu dapat award itu baru aja ya. Yang itu baru aja. Yang sebelumnya ada 2 lagi tuh yang Asian Television Award. Wow. Itu aneh banget sih, Pak. Itu sampai suamiku sendiri juga kayak, kok bisa ya? Hebat. Kok Iya. bisa? Kamu kan gak ngerti gitu. Kamu kan Iya, ya seperti kan kamu bilang, kamu belajar gak qualified, gitu. kamu bilang Iya. tadi. Kamu bisa jadi presenter terbaik. Iya, Wow. dan Tuhan tuh selalu kasih aku program giliran yang aku mau nih, Tuhan, programnya mau banget, kayaknya itu seru, itu kayaknya keren banget kalau aku ada di situ, gak dikasih. Tapi selalu dia kasih program yang sustain, yang jangka panjang, Oh. yang kayaknya Iya. Tuhan ini susah banget loh, aku bener gak ya di sini, gitu. Kayak Iya. apa ya? Kadang kan kalau aku berdoa tuh karena aku jauh dari Bapak, kan aku kayak, Bapak ini boleh nggak sih? Bapak ini aku yang ini sustain nggak sih? Aku mampu nggak ya di sini? Jadi kayak lebih konsultasi sih kalau ke Tuhan tuh, Pak Billy, gitu. Jadi kalau sports itu yang kamu bilang sustainability-nya lebih panjang ya. Karena setiap tahun ya musim baru lagi Iya, gitu. betul. Nah, ketika lagi break itu kamu ngapain? Misalnya break nih, Premier League lagi break nih, kan ada masa hiatusnya tuh. Itu kamu ngapain? Masih ada program-program lain ya, Pak. Oh, seperti Jadi apa? terus-terusan jalan. Jadi tuh kalau di bola musim mulainya Italia, Inggris, Indonesia nggak selalu sama. Oke. Kayak gitu. Jadi kayak misalnya yang satu udah selesai, yang ini masih jalan, yang ini masih jalan. Terus kayak banyak endorsement juga, banyak kerjaan-kerjaan dari yang luar sport, kayak yang talk show, entertainment. Terus pokoknya selalu disambung Tuhan gitu sampai dengan detik ini. Kayak selalu disambung. Bahkan Pak, kalau boleh kesaksian, nikah sama suamiku pun itu juga kayak dimodalin Tuhan semuanya gitu loh, Pak. Bayangin anak kosan, terus sendirian. Kalau yang namanya nikah pasti doang anak perempuan kayak pengen yang dress up yang cantik lah seumur hidup sekali, boleh nggak sih Bapak Once gitu. in a lifetime ya. Dan di situ aku baru mulai yang namanya jadi presenter, nggak terkenal, nggak dikenal sama sekali sebagai presenter. Follower cuman ribuan. Tiba-tiba aku sama suami, sama orang tua dari suami tuh kayak netapin iman, nggak apa-apa, kamu kasih aja tanggal segini pokoknya. Nanti Tuhan yang provide, kita doa. Terus ya udah, aku sama calon suami waktu itu bilang, ya kita doa tiap malam. Itu ada banget Pak endorsan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampai semua souvenirnya Pak, sampai makanannya itu datang dalam bentuk endorsement, kerjasama, kolaborasi Pak, dengan dress yang Tuhan dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Iya, sampai sekarang Pak dressnya itu sampai tahun berapa tuh nikahnya? 2019. 2019, oke. Wow. Oh, sebelum COVID lagi? Iya. Pas sebelum COVID tuh ya? Aku punya anak pas COVID. Punya anak pas COVID malahan. Iya. Ya itu ya banyak orang punya anak pas COVID ya. Itu dia jadinya anak COVID. Iya. Kalau suami bergerak di dalam television juga? Dulu modeling, sekarang usaha. Oke, iya. Nah, ini kisah yang dahsyat banget sih. Maksudnya yang tadi aku inspired banget tuh adalah kamu di semester 5 nyari keselamatan. Dan kamu mau pasti ada nggak sih keselamatan yang pasti buat saya. Kamu ketemu akhirnya sosok Yesus itu yang katakan bahwa aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa yang kenal menerima aku sebagai juru selamat aku adalah jalan kepada Bapa ya. Dan itu sebabnya kamu menemukan itu. Terus kamu bergumul, bahkan masuk ke dalam kos-kosan, dibuang sama keluarga dan lain sebagainya. Tuhan pelihara. Menikah aja dikasih endorsement dari mana-mana. Tuhan pelihara sampai hari ini. Nah, dan seperti Kartika juga bilang tadi, untuk yang nonton nih, terima Yesus, oke, kita lega, kita dapat keselamatan. Tapi sekolah kehidupan jalan terus ya. Banget. Dan itu tetaplah ada pergumulan-pergumulan yang ketika kita berjalan sama Dia, pastinya keindahan demi keindahan akan kita rasakan. Dan pengalaman kita yang makin dalam sama Dia tuh membentuk karakter kita ya, sampai hari ini ya. Wow. Aku cuma mau kuatin buat semua sahabat kopi. Aku juga pernah mulai dari bukan 0 lagi, tapi minus, no privilege sama sekali, nggak ada warisan, nggak ada siapapun di sebelah, tapi kalau ada Tuhan pasti semua diurusin. Buat sahabat kopi yang sekarang atau yang pernah ngerasain bergumul atau sendiri, yang sekarang mungkin ngerasa semuanya runtuh, nggak berhasil, kamu tuh nggak pernah sendiri. Tuhan pasti sebagai Bapa kita di sorga pasti selalu ngelihat anaknya. Nggak mungkin Dia tuh ngebiarin kita jatuh,
nggak mungkin seorang bapak nggak mengasihi anaknya, nggak mungkin seorang bapak tuh ngelepasin anaknya. Kalau kita sebagai orang di dunia aja nggak mau anak kita kenapa-napa ya, Iya. pasti Bapak di sorga lebih dari itu, lebih sempurna lagi kasihnya Amen. buat kita.